Ada satu titik dalam hidup di mana kata-kata mereka tidak lagi menusuk, hinaan mereka tidak lagi meninggalkan bekas, dan amarah mereka tak lagi mampu mengguncang hatimu. Titik di mana kamu berhenti berperang dengan suara-suara yang mencoba meruntuhkanmu, dan mulai berjalan di jalur yang hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Saat itu tiba, kamu akan menyadari bahwa kekuatan sejati bukan diukur dari seberapa keras kamu membalas, tetapi dari seberapa dalam kamu mampu menjaga ketenanganmu. Bahwa kemenangan bukan lagi tentang mengalahkan mereka, melainkan menguasai dirimu sendiri. Inilah fase ketika jiwamu mulai bergetar di frekuensi yang berbeda, frekuensi yang terlalu tinggi untuk disentuh oleh energi negatif. Kata-kata mereka hanyalah angin lewat, hinaan mereka hanyalah debu di jalanmu, dan kehadiran mereka tak lebih dari bayangan yang memudarkan di belakangmu. Hari ini, aku akan mengajakmu masuk lebih dalam untuk mengenali tanda-tanda bahwa kamu sudah kebal terhadap mulut busuk mereka. Dan ketika kamu mendengar ini, mungkin hatimu akan berbisik, "Aku sudah sampai di sini." Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam menyelami pesan ini, aku ingin mengajakmu untuk menekan tombol like, subscribe, lalu tuliskanlah angka 77 di kolom komentar sebagai tanda dukunganmu. Dukungan kecil darimu punya arti yang sangat besar bagi perkembangan channel ini, dan menjadi energi positif yang membuat kami terus menghadirkan pesan-pesan yang menguatkan jiwa. Ingat, setiap angka 77 yang kamu tulis adalah simbol bahwa hatimu siap menerima cahaya dan melangkah di jalan ketenangan. Tanda yang pertama, kata-kata mereka terasa seperti angin lalu. Ketika kamu sudah sampai pada tahap ini, mulut busuk mereka baik berupa hinaan, gosip, sindiran halus, ataupun ejekan terang-terangan tidak lagi mampu menyentuh intimu yang terdalam. Kata-kata itu datang seperti hembusan angin di permukaan kulit, terasa sebentar, namun lenyap tanpa meninggalkan bekas. Tidak ada lagi getaran sakit hati yang berlarut-larut. Tidak ada lagi rasa ingin membalas dendam. Dulu, mungkin satu kalimat bisa menghantui pikiranmu selama berhari-hari, membuat tidur terganggu dan semangat berkurang. Tapi kini, kamu sudah berubah. Kamu memilih untuk tidak mengizinkan kata-kata itu menempel di pikiran. Kamu biarkan ia lewat begitu saja, seolah hanyalah suara bising di kejauhan yang tak pantas didengarkan. Di dalam dirimu ada semacam perisai tak kasat mata yang terbuat dari kesadaran penuh, rasa percaya diri yang matang, dan cinta terhadap dirimu sendiri. Perisai ini bukan terbentuk dalam semalam, tapi dari luka-luka masa lalu yang telah kamu sembuhkan, dari pelajaran hidup yang telah mengajarkanmu bahwa harga diri tidak pernah bergantung pada nilai orang yang hatinya penuh racun. Kamu bahkan mulai bisa melihat sumber ucapan mereka, ketidakbahagiaan yang mereka simpan, kekosongan yang mereka tutupi, dan luka yang belum sembuh dalam diri mereka sendiri. Alih-alih marah, kamu merasa iba. Kamu mengerti bahwa orang yang memuntahkan kata-kata kotor hanyalah cerminan dari isi hatinya, bukan cerminan untuk dirimu. Maka kini meski badai kata-kata negatif berhembus kencang, kamu tetap berdiri tegak, karena kamu tahu angin hanya bisa menggeser daun kering, tapi tidak akan pernah mampu merobohkan pohon yang akarnya tertanam dalam dan kuat. Yang kedua, tidak ada lagi dorongan untuk membalas. Ketika hatimu sudah mencapai tahap ini, dunia luar biasa saja tetap ramai dengan suara-suara sumbang, tetapi batinmu seperti berada di ruang kedap suara. Tidak peduli
seberapa pedas kata-kata yang diarahkan kepadamu. Tidak ada lagi ledekan emosi yang membuatmu ingin membalas atau menyusun kalimat-kalimat balasan yang menusuk. Semua itu hanya menjadi gema yang memudar, bukan panggilan untuk berperang. Dulu mungkin begitu seorang menyentuh harga dirimu dengan kata-kata yang merendahkan, darahmu langsung mendidih, jantungmu berdegup kencang, tanganmu terasa gatal untuk mengetik balasan di ponsel atau melempar kata-kata tajam di hadapan mereka. Namun kini, kamu menyadari bahwa setiap respons yang lahir dari amarah adalah bentuk kekalahan. Bukan karena kalah argumen, tapi karena membiarkan mereka mengendalikan emosimu. Kamu mengerti satu hal penting. Membalas mulut busuk sama saja seperti masuk ke dalam lumpur yang sama tepat mereka berdiri. Begitu kamu turun ke sana, pakaianmu ikut kotor dan langkahmu melambat. Maka kamu memilih untuk tetap berjalan di jalur yang bersih, jalur yang mengantarkanmu menuju tujuan, bukan kembali ke medan pertempuran yang melelahkan. Keputusan untuk tidak membalas lahir dari kesadaran bahwa energi yang kamu miliki terlalu berharga untuk dibakar habis oleh kemarahan. Waktu dan tenagamu jauh lebih pantas dipakai untuk membangun dirimu, mengejar mimpi, dan memelihara kedamaian batin. Kamu tahu bahwa orang yang benar-benar kuat tidak perlu berteriak untuk menunjukkan kekuatannya. Ia cukup diam, karena ketenangannya sendiri sudah berbicara banyak. Kini, ketika mereka mencoba memancing emosimu, kamu hanya menatap mereka dengan pandangan yang datar, namun penuh pemahaman. Kamu bisa merasakan bahwa kata-kata mereka hanyalah serpihan dari luka yang belum sembuh, atau cermin dari kehidupan yang sedang berantakan. Alih-alih membalas, kamu memilih mendoakan atau sekedar membiarkan mereka bicara, karena kamu tahu mereka bukan masalah yang harus kamu selesaikan, tetapi pelajaran yang harus kamu lewati. Itulah mengapa diammu bukan tanda kalah. Diammu adalah deklarasi bahwa kamu telah menang. Menang atas dirimu sendiri, menang atas egomu, dan menang atas godaan untuk terjebak di medan pertempuran yang tidak membawa kemajuan. Yang ketiga, kamu bisa lebih fokus pada pertumbuhan diri. Ketika kamu sudah kebal terhadap mulut busuk mereka, pusat perhatianmu bergeser sepenuhnya, bukan lagi kepada apa yang mereka katakan, tetapi kepada siapa kamu sedang menjadi. Energi yang dulunya habis untuk memikirkan perkataan orang, kini kamu alihkan menjadi bahan bakar untuk bertumbuh, belajar, dan membangun dirimu sendiri. Kamu mulai menyadari bahwa setiap detik yang kamu buang untuk mengurusi omongan orang adalah detik yang mencuri jarakmu menuju tujuan. Maka kamu memilih untuk mengisinya dengan hal-hal yang memperkaya hidupmu, membaca buku yang membangkitkan kesadaran, mempelajari keterampilan baru, memperbaiki kesehatan, atau mengasah mental agar semakin kokoh. Mereka mungkin tetap berbicara, melemparkan komentar sinis, atau mencoba menjatuhkanmu dengan opini yang tidak diminta. Namun, semua itu kini hanya menjadi latar belakang samar dalam perjalananmu. Seperti suara kendaraan jauh di kejauhan yang tak lagi mengganggu fokusmu, sebab di dalam dirimu ada kompas yang jelas menunjuk ke arah masa depan yang ingin kamu capai. Fokus ini bukan hanya membuatmu semakin kuat, tapi juga membuat mereka perlahan kehilangan daya atas dirimu. Karena satu-satunya kekuatan yang mulut busuk miliki adalah perhatian yang kamu berikan. Saat kamu berhenti memberi perhatian, mereka seperti berbicara ke dinding. Suara mereka memantul kembali kepada diri mereka sendiri. Kamu memahami bahwa pertumbuhan diri adalah bentuk balasan terbaik, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perubahan nyata yang bisa mereka lihat. Prestasi yang meningkatkan, kebahagiaan yang terpancar, dan ketenangan yang tidak bisa mereka sentuh. Kamu menjadi bukti hidup bahwa
seseorang tidak perlu merespon kebencian dengan kebencian, tetapi bisa mengubahnya menjadi motivasi untuk melangkah lebih jauh. Dan pada akhirnya, kamu mengerti satu rahasia kehidupan. Orang yang terus bertumbuh akan meninggalkan para penghinaan jauh di belakang, hingga suatu saat yang mereka lihat hanyalah punggungmu yang semakin jauh. Yang keempat, kamu bisa melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan kebencian. Ketika hatimu sudah ditempa oleh banyak luka dan pelajaran, cara pandangmu terhadap orang yang berusaha menjatuhkanmu berubah total. Dulu, kamu mungkin merasa marah, tersinggung, atau ingin membalas dendam setiap kali mereka melontarkan kata-kata tajam. Tapi kini yang muncul di hatimu bukan lagi bara kebencian, melainkan rasa kasihan yang tulus. Kamu mulai memahami bahwa orang yang mulutnya penuh racun biasanya menyimpan luka yang lebih dalam dari yang terlihat. Kata-kata pedas mereka hanyalah cerminan dari pergumulan batin yang tidak pernah mereka selesaikan. Mungkin mereka sedang hidup dalam ketakutan, kekurangan, atau kekecewaan yang tak pernah mereka akui. Setiap hinaan yang keluar dari mulut mereka sebenarnya adalah jeritan batin yang dibungkus ego. Kamu juga sadar, membalas kebencian dengan kebencian hanya akan memperpanjang rantai penderitaan. Maka kamu memutus rantai itu dengan memilih empati. Kamu memilih mereka bukan sebagai musuh, tapi sebagai jiwa yang tersesat dan sedang berjuang, meski caranya salah. Bahkan ketika kata-kata mereka sengaja arahkan untuk melukai, kamu tetap bisa berkata dalam hati, "Aku mengerti, ini bukan tentang aku, ini tentang dirimu yang sedang terluka." Dan dengan pemahaman itu, beban emosimu menjadi ringan. Kamu tidak lagi terbebani oleh keinginan untuk membuktikan siapa yang benar atau siapa yang lebih kuat. Rasa kasihan ini bukan berarti kamu membiarkan mereka terus berbuat salah. Justru kamu menjaga jarak, melindungi dirimu, namun tetap mendoakan agar suatu hari mereka menemukan kedamaian seperti yang kamu temukan sekarang. Karena pada akhirnya kamu tahu bahwa kebencian hanya akan membuat hatimu berat, sementara kasih, even dalam bentuk yang paling sederhana, akan membebaskanmu. Dan disitulah letak kebalmu. Ketika orang lain menanam duri, kamu malah menumbuhkan bunga di dalam hati. Yang kelima, kamu merasa damai, bahkan saat mereka mencoba memancing emosimu. Inilah puncak dari kekebalan terhadap mulut busuk mereka. Sebuah keadaan di mana kedamaian batinmu tidak lagi bergantung pada apakah dunia memperlakukanmu dengan lembut atau kasar. Bahkan ketika mereka sengaja memancing emosi, mencoba menusuk hatimu dengan kata-kata yang dirangkai untuk melukai, kamu tetap berdiri di tengah badai itu dengan hati yang tenang. Dulu, satu kalimat bisa mengacaukan moodmu seharian, namun sekarang, kamu mengerti bahwa mereka hanya mencoba mengirimkan undangan untuk masuk ke medan pertempuran mereka. Undangan itu kamu lihat, kamu baca, lalu kamu robek dan buang tanpa rasa bersalah, karena kamu paham, tidak semua panggilan layak untuk dijawab dan tidak semua pertarungan perlu diikuti. Rasa damai ini lahir bukan karena dunia tiba-tiba menjadi ramah, tapi karena kamu telah membangun rumah di dalam dirimu, tempat yang aman, hangat, dan tidak bisa disentuh oleh kata-kata mereka. Rumah ini dibangun dari lapisan kesadaran, penerimaan, dan rasa percaya pada jalan hidupmu. Di sana, badai hanya terdengar sebagai gemuruh jauh, tidak pernah masuk untuk menghancurkan fondasi. Kamu menjadi seperti samudra yang luas. Ombak amarah mereka boleh datang, tapi hanya mengaduk permukaan. Di kedalaman airnya tetap hening. Inilah kekuatan yang membuatmu tidak lagi reaktif. Kamu membiarkan kata-kata itu lewat, seperti daun kering yang hanyut terbawa arus, tanpa perlu menggenggamnya atau mencoba menenggelamkannya. Dan ketika kamu mencapai titik ini, kamu sadar satu hal. Kedamaian bukan berarti dunia berhenti menyerang, tapi hatimu berhenti memberi izin untuk terluka.
itulah tanda bahwa kamu benar-benar kebal, bukan hanya di luar, tetapi di dalam, di inti jiwamu.